Halo semuanya, jadi kali ini kami akan membahas materi tentang proses metabolisme makhluk hidup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pasti banyak aktivitas yang dapat kita lakukan kan? Aktivitas tersebut dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Kegiatan fisik seperti olahraga berikut ini pastinya membuat tubuh kita sehat dan bugar, sedangkan santai sambil rebahan jika dilakukan terus-menerus akan membentuk timbunan lemak dan tubuh jadi memiliki kelebihan berat badan. Tapi setelah dipikir-pikir, kenapa ya orang yang jarang beraktivitas dan orang yang sering beraktivitas fisik menjadi berbeda? Ternyata hal tersebut berkaitan dengan metabolisme tubuh. Bagaimana ya proses ini terjadi dalam tubuh kita? Tapi sebelum mengetahui proses metabolisme, ada baiknya kita mengetahui bagian-bagian yang terdapat pada metabolisme. Jadi, bagian-bagian pada metabolisme ada 3, yaitu enzim, katabolisme, dan anabolisme. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu metabolisme. Jadi, metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Setelah itu, kita akan membahas bagian metabolisme yang pertama, yaitu enzim. Enzim adalah senyawa kimia yang berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator. Biokatalisator itu apa ya? Jadi, biokatalisator adalah zat-zat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia pada makhluk hidup dengan cara menurunkan energi aktivasi. Berdasarkan komponen penyusun enzim, terdapat enzim sederhana dan enzim kompleks atau holoenzim. Pada holoenzim, terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama komponen protein atau apoenzim. Komponen ini bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Yang kedua, komponen non-protein. Komponen ini bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Beginilah struktur holoenzim dengan komponen yang menyusunnya, yaitu apoenzim, koenzim, dan kofaktor. Adapun struktur penyusunan enzim, di mana memiliki sisi aktif, yakni bagian pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Sisi allosterik yang berikatan dengan aktivator enzim. Sisi ini dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif. Selain itu, juga terdapat inhibitor kompetitif yang strukturnya mirip dengan substrat. Substrat menempel pada sisi aktif dan akan menghasilkan produk baru. Kerja enzim sangat spesifik, karena sisi aktif pada enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalisis, di mana bersifat lemah dan dapat berlangsung bolak-balik. Nah, semuanya ini adalah sifat-sifat enzim, antara lain sebagai berikut. Yang A, enzim merupakan protein dan klorid. Yang B, enzim bekerja secara spesifik. Artinya, satu enzim hanya khusus untuk satu substrat. Contohnya, enzim maltase hanya dapat memecah maltosa menjadi glukosa. Yang C, enzim bekerja reversibel atau bolak-balik tanpa mengubah keseimbangan kimia. Yang D, enzim mengatalisis reaksi dengan meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Selanjutnya, cara kerja enzim. Terjadi apabila suatu molekul substrat menumbuk molekul enzim yang tepat. Maka, substrat tersebut akan menempel pada enzim, membentuk kompleks enzim substrat, dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang berakhir dengan terbentuknya molekul produk.
Teori yang menjelaskan cara kerja enzim ini ada dua, yaitu teori kunci gembok atau lock and key dan teori ketetapan induksi atau induction fit. Yuk kita bahas teori ini satu persatu. Yang pertama, teori lock and key. Pada teori ini, enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berkaitan dengan substrat. Bagian ini disebut sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Hubungan enzim dan substrat tersebut membentuk ikatan yang lemah. Yang kedua, teori induction fit. Teori ini memiliki sisi aktif enzim yang dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau fleksibel. Ini perlu diingat ya, bahwa tidak semua enzim menggunakan teori kunci dan gembok. Selanjutnya, kita akan membahas jenis dan fungsi pada enzim. Jenis dan fungsi enzim ada 10. A. Enzim katalase. Membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. B. Enzim oksidase. Mempergiat penggabungan O2 dengan suatu substrat yang pada saat bersamaan juga mereduksikan O2 sehingga terbentuk H2O. C. Enzim karboksilase. Membantu pengubahan asam organik secara bolak-balik. D. Enzim dehidrogenase. Memindahkan hidrogen dari suatu zat-zat ke zat yang lain. E. Enzim oksidoredutase. Reaksi oksidasi dan reduksi. F. Enzim hidrase. Menambah atau mengurangi air dari senyawa tanpa menyebabkan terurai. G. Enzim liase. Bekerja pada reaksi pemutusan senyawa. H. Enzim ligase. Bekerja pada reaksi penggabungan dua senyawa atau lebih. I. Enzim hidrolase. Reaksi hidrolisis atau reaksi yang menggunakan air. J. Enzim transferase. Reaksi pemindahan gugus kimia. Kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim. A. Suhu. Suhu ada dua, yaitu suhu panas. Enzim mengalami denaturasi, sedangkan di suhu dingin enzim akan non-aktif. B. Air. Berperan dalam memulai kegiatan enzim. C. Konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim dan substrat, maka semakin cepat reaksinya berjalan. D. pH. Semakin enzim memiliki pH yang berbeda-beda, pH optimum berkisar 6-8. E. Aktivator atau zat-zat penggiat. Aktivator zat yang berfungsi untuk memacu atau mempercepat reaksi kimia. F. Inhibitor atau zat-zat penghambat. Terdapat dua jenis. Pertama, inhibitor kompetitif, yaitu menyerupai substrat, padahal bukan substrat. Kedua, inhibitor non-kompetitif, yaitu merusak atau merubah sisi aktif enzim. Karena kita sudah selesai membahas tentang enzim, selanjutnya kita membahas bagian metabolisme yang kedua, yaitu katabolisme. Katabolisme ada 3 bagian. Yang pertama, reaksi pemecahan senyawa kompleks atau organik menjadi senyawa yang lebih sederhana atau anorganik. Yang kedua, bersifat eksoterm. Yang terakhir, menghasilkan energi atau ATP. Salah satu contoh katabolisme adalah respirasi sel. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen, katabolisme dibagi menjadi 2, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pertama, respirasi aerob.
terjadi pada mitokondria. Yang kedua, menghasilkan energi lebih banyak daripada respirasi anaerob. Yang ketiga, membutuhkan oksigen bebas. Dan yang terakhir, persamaan reaksinya. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan serangkaian reaksi yang terjadi di sitosol pada hampir semua sel hidup, di mana mengubah glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Jadi ada 9 tahapan glikolisis. Yang pertama, glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa atau 6 atom C membentuk glukosa 6-fosfat. Kedua, glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Ketiga, fruktosa 6-fosfat nantinya mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Yang keempat, terjadi isomerisasi atau pemecahan menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan di mana dihidroksiaseton, kemudian dihidroksiaseton tersebut nantinya akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Kelima, gliseraldehida 3-fosfat nantinya mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Nantinya pasti akan dibantu dengan yang namanya fosfogliserat kinase. 1,3 difosfogliserat nantinya juga akan berubah menjadi 3 fosfogliserat. Ketujuh, yaitu berisomer menjadi 2 fosfogliserat. Setelah menjadi 2 fosfogliserat, nantinya pada tahap ke-8 akan berubah menjadi fosfoenol pirufat. Dan yang terakhir yaitu terbentuknya yang namanya asam pirufat. Jadi, di dalam tahapan glikolisis ini ada 2 fase. Yang fase pertama yaitu dari tahapan 1 sampai 4 itu diartikan sebagai membutuhkan ATP atau energi. Sedangkan pada fase 2 yaitu 5 sampai 9 itu adalah hasil ATP. Yang kedua, ada dekarboksilasi oksidatif, merupakan tahap pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Berikut adalah contoh hasil akhir secara singkatnya. Adapun keterangannya, setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil CoA atau koenzim A. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Kedua gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh aseptor elektron NAD+ membentuk NADH. Asam pirufat diubah menjadi asetil CoA dengan menghasilkan NADH dan melepas CO2. Tahapan yang ketiga yaitu ada siklus Krebs, merupakan sederetan jenjang reaksi kimia untuk melepas energi melalui oksidasi asetil CoA yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. 2 asetil CoA menjadi 4 CO2 dan menghasilkan 2 ATP. Berikut ini adalah tahapan siklus Krebs. Pertama, yaitu proses pembentukan sitrat. Terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang mana membentuk sitrat, dibantu oleh enzim sitrat sintase. Sitrat yang telah dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Terjadi proses dekarboksilasi. Isositrat yang telah terbentuk dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga, isositrat diubah menjadi yang namanya alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu dengan NADH. Terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketoglurat kompleks dan proses oksidasi.
Setelah proses oksidasi, suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu oleh enzim, tahap pengubahan ini juga dibantu oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang nantinya akan diubah menjadi ATP. Setelah menjadi ATP, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan yang namanya produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat nantinya akan ditangkap setil CoA dan siklus Krebs terus terjadi berulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu ada transport elektron, merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen H+ yang memiliki fungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 menjadi ATP. Jadi pada transport elektron tersebut terdapat dua hasil akhir. Yang pertama terjadi pada sel eukariotik menghasilkan 36 ATP. Terjadi di sitosol NADH menghasilkan glikolisis dan mengalami pemindahan 2 NADH memerlukan 2 ATP. Mitokondria mengalami oksidasi NADH dan FADH2. Untuk hasil akhir yang kedua terjadi pada sel prokariotik menghasilkan 38 ATP. Karena pada sel prokariotik ini tidak memiliki mitokondria sehingga tidak terjadi pengurangan ATP untuk pemindahan NADH-nya. Oke, kedua kita akan membahas tentang respirasi anaerob. Terjadi pada sitoplasma dan respirasi anaerob ini sering juga disebut sebagai reaksi fermentasi, di mana tidak membutuhkan oksigen bebas dan berikut adalah persamaan reaksinya. Fermentasi ada dua, yaitu yang pertama ada fermentasi alkohol, terjadi pada Khmer atau ragi Saccharomyces cerevisiae, dan yang kedua ada fermentasi asam laktat, terjadi pada sel-sel otot bakteri Lactobacillus sp. Fermentasi alkohol adalah pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Langkah reaksinya ada dua. Yang pertama ada pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldehid. Yang kedua, reaksi reduksi asetaldehid oleh NADH menjadi etanol. NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Dan hasil akhirnya menjadi 2 etanol ditambah 2 ATP ditambah 2 CO2. Sedangkan pada fermentasi asam laktat, fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Dan hasil akhirnya yaitu menjadi 2 asam laktat ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH. Terakhir, kita akan membahas bagian metabolisme yang terakhir, yaitu anabolisme. Sebelum itu, siapa nih yang suka menanam tumbuhan di rumah? Menurut kalian, mampukah kita manusia atau hewan bertahan hidup jika seandainya tidak ada tumbuhan di muka bumi ini? Pastinya tidak akan bisa ya. Hal ini karena kita tidak mampu menghasilkan zat organik sendiri layaknya tumbuhan. Kalian pasti tahu dong, tumbuhan itu memiliki kemampuan menghasilkan zat organik dari zat anorganik yang dikenal dengan fotosintesis. Nah, bagaimanakah proses fotosintesis ini terjadi sehingga dapat menghasilkan zat makanan yang jadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya? Yuk kita pelajari. Tahukah kalian, fotosintesis adalah salah satu contoh proses anabolisme. Apa sih anabolisme itu?
anabolisme. Reaksi pembentukan atau sintesis zat-zat sederhana menjadi senyawa kompleks. Berikutnya bersifat endoterm. Berikutnya membutuhkan energi atau ATP. Contoh proses anabolisme antara lain fotosintesis dan kemosintesis. Oke, kita sekarang bahas terlebih dahulu yaitu fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada sel tumbuhan yang memiliki kloroplast, membutuhkan cahaya matahari menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan glukosa. Reaksi kimianya dapat dilihat seperti di gambar. Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahap. Ada reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi dan terjadi pada siang hari, dan reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi karena sumber energinya berupa energi kimia. Nah, dari itu kita bahas satu persatu. Reaksi terang, ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah warna merah dan biru. Terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen. Fotosistem yang terlibat pada fotosintesis ada dua macam, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotofosforilasi siklik. Ada fotosistem 1. Elektron dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1. Fotosistem 1, absektor, elektron, ferrosikin, kemudian ke kompleks silikrom, seterusnya ke fotosintesis 1 dan menghasilkan ATP. Berikutnya, fotofosforilasi non-siklik. Fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk mencegah molekul air atau fotolisis. Kemudian elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron palustokionon kompleks krom plus tianin. Kemudian proses ini menghasilkan ATP. Reaksi gelap, ciri khas tidak bergantungan pada energi cahaya tetapi dari energi kimia hasil reaksi terang. 3 tahap pada reaksi gelap. Pada tahap pertama yaitu karbosilasi. Tahap ketiga, karbon dioksida CO2 oleh 3 ribulosa bifosfat RUBV dengan bantuan enzim RUBV karboksilase atau ribosco membentuk 6 molekul 3 fosfoliserta PGA. Tahap kedua yaitu reduksi. Reduksi terjadi fosforilasi PGA oleh ATP atau DPGA, lalu direduksi oleh NADPH menjadi PGAL atau GA3P. Tahap ketiga yaitu regenerasi. Regenerasi pelepasan fosfoliseral menjadi glukosa dan regenerasi RUBV. 1 PGAL disintesis menjadi setengah molekul glukosa. 5 PGAL akan diregenerasi menjadi 3 molekul RUBV. Karena ada 2 reaksi pada fotosintesis, berikut adalah perbedaan reaksi terang dan reaksi gelapnya. Reaksi terang membuahkan cahaya yang terjadi di leptoid. Pada reaksi ini dibutuhkan A2O dan terbentuk O2, ATP atau NADPH. Jadi reaksi gelap terjadi di stroma, membutuhkan CO2 dan energi kimia yaitu ATPA dan NADPH. Pada reaksi ini tersebut glukosa semua proses disebut terjadi di kloroplast. Setelah kalian mengetahui apa itu fotosintesis, sekarang kita berlanjut ke bagian kemosintesis. Adapun pengertian kemosintesis. Kemosintesis terjadi pada organisme kemoautotrof dan tidak memerlukan sumber energi cahaya matahari dan hanya mengandalkan energi kimia.
Adapun contoh bakteri-bakteri yang terjadi pada kemosintesis sebagai berikut. Yang pertama ada kemosintesis oleh bakteri sulfur. Bakteri sulfur mampu mengoksidasi logam sulfida menjadi sulfur. Contoh bakteri sulfur adalah Beggiatoa dan Thiospirillum. Berikut persamaan reaksinya. Kedua, kemosintesis oleh bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi mampu mengoksidasi amonia menjadi nitrit, kemudian mengoksidasi nitrit menjadi nitrat dalam keadaan aerob. Berikut adalah persamaan reaksinya, antara lain yaitu kita ambil contohnya Nitrosomonas dan Nitrobacter. Yang ketiga, kemosintesis oleh bakteri besi. Bakteri besi mampu mengoksidasi ion ferro menjadi ion feri. Berikut adalah contoh beberapa persamaan reaksi. Baik, materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini sudah habis. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami. Semangat belajarnya!